آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعليه تترى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البصراء وعلى آله ذكرنا الله في السر والجهر. أما بعد، وسلم رحمه الله تعالى والمصاد الإمام من أحب الكتب أهل عبد القادر بن أحمد بقي إمام الحافظ أنا كنت سمع الوالد الحافظ أفضل والقادر بقي قال halaman 7 ya, halaman 7 yang atas yang atas. Dalilul a'mal, dan dalil amal itu aksar banyak, lebih banyak min ayyuhsa, daripada untuk dihitung. Wa in kana al-'abd, dan jika ada seorang hamba yablughul jannata, sampai ke dalam surga, masuk ke dalam surga bi fadlillahi ta'ala wa karamih, dengan apa? Semata-mata kemuliaannya Allah. Lakin akan tetapi ba'da ista'idda, setelah dia mempersiapkan dirinya bi ta'atihi wa ibadatihi, dengan ketaatan kepada Allah dan dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Li'anna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang beramal. Orang-orang yang berbuat baik di sini atau beramal. Amal sekecil apapun harus diamalkan. Kemarin kita lewat itu Imam Junaid. Imam Junaid itu apa? Beliau masuk ke dalam surga, dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena apa? Antara apa? Salat fi jawfil lail. Salat tahajud beberapa rakaat yang beliau laksanakan di waktu malam. Amalan tersebut yang Allah ridho kepadanya, sehingga beliau apa? Mendapatkan kemuliaan di akhirat. Yang kemarin kita dengar kisah Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, cucu dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan ilmunya, mengikuti sepak terjang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dicaci seperti apapun, bagaimana dicacinya, tapi apa beliau tetap diam, tidak membalas cacian. Ini ilmu beliau. Bahkan beliau ada satu maqalah yang sangat indah. Kata beliau, "Innallaha khaba salasan fi salasin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewafil ma'na. Sehingga Allah taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Khaba aridahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepada Allah. Kata beliau, fala tahtajiranna, maka jangan meremehkan sedikit pun min ta'ati, daripada ketaatan kepada Allah. Asayakuna fi ridha, takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya pada ketaatan tersebut, wa anta la tadri, dan engkau tidak tahu. Sekecil apapun itu, mau nyikirin sesuatu yang membahayakan di jalanan, walhasil ketaatan sekecil apapun, sedikit apapun, diusahakan kita kerjakan. Agar siapa tahu ketaatan yang ringan itu turun ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa khaba sukhtahu fi ma'siyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Fala tahtakirana, maka jangan meremehkan sedikit pun kemaksiatan kepada Allah. Yang terakhir, wa khaba awliya'ahu fi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya kepada hamba-hambanya. Fala tahtikira min ibadihi syai'an. Maka apa? Kita tidak boleh meremehkan sedikit pun daripada hamba-hambanya Allah. Takut apa? Dia kekasihnya Allah. Dia walinya Allah. Wa anta la tadri, aku tidak tahu. Kisah yang masyhur
Uwais Al-Qarni. Siapa yang tahu Uwais Al-Qarni makamnya sangat tinggi di sisi Allah. Masyhurun fis sama, majhulun fil ardh. Namanya terkenal di langit, tapi apa? Namanya nggak terkenal di bumi, nggak ada yang kenal siapa Uwais Al-Qarni. Tapi apa? Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar, sahabat Ali untuk apa? Minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Pakaian beliau itu biasa, tidak terlihat sebagai orang yang berilmu, tidak terlihat sebagai orang yang alim, tidak. Pakaiannya seperti orang yang biasa. Bahkan dilihat apa? Jijik katanya, tidak mulia. Bahkan ini terjadi itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pada waktu beliau terjadi kemarau berkepanjangan, paceklik, nggak hujan itu nggak turun. Nah, beliau itu berdoa kepada Allah Taala, tapi apa? Hujan pun belum turun. Ketika malam hari, ada seorang budak hamba sahaya, sudah tua, lemah badannya, berdoa kepada Allah Taala. Selesai berdoa, Taala mengucapkan turun hujan yang sangat lebat. Keesokan harinya, beliau datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Cerita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tahu nggak? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala semalam menurunkan hujan yang sangat lebat? Ini Umar bin Khattab, saya tidak tahu. Apa kata beliau? Ini sebab musabab seorang budak hamba sahaya yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran sebab doanya Allah turunkan hujan. Dan akhirnya keesokan harinya ini langsung dicari. Itu orangnya dicari sama teman yang lihat, sahabat-sahabat Umar bin Khattab yang melihat seorang budak hamba saya itu yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang minta hujan, langsung turun hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai di tempat orang yang menyalurkan budak itu, diminta, diperlihat budak satu-satu, kasih lihat. Bukan ini, bukan sampai 20 budak, bukan juga. Ditanya apa ada lagi budak? Ada wahai Amirul Mukminin, tapi apa? Sudah tua, lemas badannya, lemah badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba keluarkan, kata Amirul Mukminin. Ketika dikeluarkan, kata sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, itu betul itu orangnya. Akhirnya apa? Dibeli. Ketika dibeli, langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab panggil itu budak, ya Maula, ya kamu kemari. Aku beli engkau bukan untuk apa? Untuk aku pekerjakan bukan. Tapi apa? Aku ingin minta doa kepadamu. Seorang budak, kita kan nggak tahu itu budak kayak gimana. Seorang yang lemah, yang kita lihat apa? Yang dilihat apa? Kecil di mata orang. Tapi apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan zaman Amirul Mukminin, zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di majlisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada, ketika majlis Rasulullah itu udah penuh. Seorang yang kaya raya masuk ke majlisnya Rasulullah. Tiba-tiba majlisnya penuh dan tidak ada tempat untuk duduk. Nah, di samping pintu ada tempat sedikit, tapi apa di sampingnya ada seorang yang sangat miskin. Nah, karena dia pakai kebanggaan orang-orang kaya pada waktu itu apa? Jubahnya sangat besar, sangat mewah, sangat indah. Ketika mau duduk di samping orang miskin, ini jubahnya apa? Diangkat gitu, biar nggak kena bajunya orang yang miskin. Akhirnya ketika dilakukan hal itu, Rasulullah melihat, ya Allah, kata Rasulullah, hai, kenapa kamu angkat? Apa kamu takut bajumu tersentuh dengan orang miskin, kau jadi miskin? Minta maaf sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya khilaf. Lalu apa? Akhirnya kata orang kaya ini, ya Rasulullah, sebagai bukti saya betul-betul minta maaf, saya khilaf, setengah harta saya kasih ke orang miskin ini. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, apa engkau mau setengah hartanya? Apa jawabnya? La ya Rasulullah, saya nggak mau. Ini orang kaya tambah bingung, ya Rasulullah, semua harta saya buat dia. Kata Rasulullah, apa engkau mau ya saudaraku? La ya Rasulullah, aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Wahai Rasul, seandainya engkau dia berikan kepada semua hartanya, saya takut saya seperti dia jadi sombong.
Itu nggak boleh kita meremehkan orang. Takut apa? Dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kila alasannya dikatakan ayatan yablughu bi majradil iman kulna na'am lakin mata yablughu. Kalau seandainya dikatakan juga yablughu dia sampai masuk ke dalam surga bi majradil iman dengan semata-mata iman kulna na'am. Lakin mata yablughu, kapan dia sampai masuk ke dalam surga? Wa kam min aqabatin ka'udin yaqtu ila ayasil. Berapa banyak tanjakan atau tanjakan yang terjal yang ia tempuh untuk masuk ke dalam surga. Fa'al tilkal aqabat, maka tanjakan yang pertama yang harus dia tempuh adalah tanjakan iman. Dan apakah dia bisa selamat daripada tercabutnya iman atau tidak? Kata beliau, "Wa idza wasala," dan apabila sampai, hal yakunu khaiban muflisan? Apakah dia menjadi orang yang kecewa atau orang yang bangkrut? Faqala Imam Hasan al-Basri, yaqulu Allah Ta'ala li ibadi yaumal qiyamah, udkhulu ya ibadil jannah bi rahmati waqtasimuha bi amalikum. Imam Hasan al-Basri beliau katakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hamba pada hari kiamat, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga ibadi wa hambaku al-jannata bi rahmati, dengan apa? Rahmatku. Waqtasimuha, dan bagi-bagi itu surga bi amalikum, dengan amal. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam surga dengan apa? Rahmatnya Allah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, apa anda tagil? Kalau gitu ya Rasulullah, kita tawakal aja sama Allah Ta'ala, pasrah diri aja sama Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Kata wakulu, dan setiap orang apa? Muyassarun lima khuliqullah. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menjadi orang ahli surga, Allah akan mudahkan jalannya untuk berjalan, beramal, untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga sebalik, kalau dia ditakdir kalau Ta'ala untuk masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, Allah akan mudahkan dia untuk berjalan, untuk menumpuk orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala beri kita taufikin hidayahnya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa kita amalkan, yang bisa sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan sebelum itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.